semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Saya kembali melanjutkan pokok bahasan polimer, yaitu pada bagian kedua. Jadi ada baiknya untuk masuk ke bagian kedua ini, coba dipelajari kembali bagian pertamanya ya. Di mana pada bagian pertama saya sudah menjelaskan mengenai tata nama, lalu penggolongan, lalu yang ketiga sifat-sifat polimer. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pada reaksi polimerisasi dan kegunaan dan dampak polimer. Yang pertama, reaksi polimerisasi. Reaksi penggabungan sejumlah monomer menjadi polimer. Dibedakan menjadi dua, yang pertama polimerisasi adisi, yaitu monomernya berikatan rangkap dengan gugus fungsi yang sama. Reaksi umumnya meliputi, ini bentuk umum dari reaksi polimer adisi ya, ada ikatan rangkap, bergabung akan menghasilkan ikatan tunggal ini ya. Ada yang putus, itulah intinya. Lalu reaksi polimerisasi yang kedua ada polimerisasi kondensasi, di mana monomernya sejenis atau berbeda sambil melepaskan molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3, HCl, dan lain-lain. Jadi bentuk umumnya ditulis berikut. Jadi dari kedua monomernya ada yang bergabung menghasilkan molekul-molekul kecil tadi ya. Nah, untuk tabel berikut menampilkan beberapa jenis polimer dilengkapi dengan monomer serta reaksi pembentukan polimernya melalui kondensasi atau adisi. Lalu ada juga sumbernya ya, atau biasanya diperoleh pada apa. Nah, contoh proses pembentukan karet alam dari isoprena. Jadi disebut dengan polimer isoprena melalui reaksi adisi. Jadi ingat, poliisoprena berarti mengandung monomer isoprena. Ini isoprena ya. Untuk dengan kata lain atau dengan nama IUPAC-nya 2-metil 1,3-butadiena. Antara monomer-monomer ini bergabung. Ini dia ya. Jadi proses pembentukan polimernya tadi melalui reaksi adisi, berarti ada ikatan rangkap yang diputuskan. Perhatikan ya, ikatan rangkap yang pertama ini, prinsipnya adalah setiap ikatan itu mengandung 2 elektron. Jadi pecah, ini dia. Jadi satu elektronnya itu bergerak ke kiri, lalu satu ke kanan. Ini ya. Gitu juga dengan ikatan rangkap pada yang satu lagi, ini pindah. Jadi bisa kita simpulkan kira-kira ya. Berarti di sini jadinya ikatan rangkap, di sini ikatan tunggal, di sini ada satu elektron jadinya. Kira-kira demikian. Di sini juga ada satu. Dengan cara yang sama untuk monomer ini juga. Jadi elektronnya berbagi dari ikatan rangkapnya. Ikatan polimerisasi itu dibentuk dari monomer yang satu dengan monomer yang lain. Di sini ya, berarti satu elektron dari sini membentuk ikatan. Itu dia ikatan polimernya. Nanti akan diperoleh hasilnya demikian. Jadi ini elektron, hasil pemisahannya tadi satu, sementara ini dirangkap ya. Ini jadi tunggal, lalu ada satu elektron. Jadi satu elektron dari monomer, lalu satu elektron dari monomer ini bergabung membentuk ikatan. Demikian seterusnya sampai sejumlah N. Makanya disebut dengan polimer. Itu ya. Nama polimernya ini adalah poliisoprena karena berasal dari monomer isoprena. Lalu contoh berikutnya adalah pembentukan PVC, polivinyl klorida melalui reaksi adisi. Juga tentang pembusukan rangkap. Jadi kita mulai dari monomernya vinyl klorida. Ini vinyl klorida ya. Vinyl klorida lalu bergabung dengan vinyl klorida. Kita buat dari 2 monomer saja ya. Ikatan rangkapnya putus. Ini 1
satu elektron bergerak ke kiri, satu elektron ke kanan. Itu juga dengan monomer yang lainnya. Nah, nanti diperoleh jadinya begini ya. Jadi ini putus, kenapa? Karena satu elektron udah dibagi kiri dan kanan. Ini dia. Ini ikatan antar polimernya. Nah, demikian seterusnya sampai sejumlah N. Nah, lalu dihasilkan polivinyl klorida. Atau sering juga ditulis atau digambarkan demikian. Jadi Cl-nya dikeluarkan ya. Nah, ini sejumlah N kali. Nah, untuk contoh kondensasi yaitu proses pembentukan nilon 66 dari asam adipat dan heksametilen diamina melalui proses kondensasi. Jadi monomernya yaitu asam adipat dan heksametilen diamin. Ini dia asam adipat atau nama iupaknya asam 1,6-heksana dioat dengan monomer yang lain yaitu heksametilen diamina atau 1,6-diaminoheksana. Jadi proses kondensasinya adalah, perhatikan, gugus OH dari asamnya bergabung dengan atom H dari heksametilen diaminanya. Nah, inilah nanti molekul kecil yang dibentuk. Masih ingat ya? Pada proses kondensasi ada molekul kecil yang dihasilkan atau hasil sampingannya. Ini nanti akan membentuk H2O. Jadi penggabungannya menghasilkan demikian. Jadi ikatannya ini CO langsung berikatan dengan NH. Ini dia ya. Nah, ini udah membentuk molekul kecil tadi H2O. Ini terjadi sebanyak N kali. Nah, hasil sampingannya tambah H2O. Nama polimernya ini adalah nilon 66. Contoh lainnya yaitu pada pembentukan protein dari asam amino melalui proses kondensasi membentuk ikatan peptida. Jadi pada protein ada ikatan peptida. Nah, ini asam amino, nah, lalu ditambah dengan asam amino yang lain. Jadi yang membedakan R-nya untuk asam amino ya. Nah, jadi asam amino itu banyak tergantung R-nya. Nah, ingat pada proses kondensasi ada pembentukan molekul kecil, yaitu pada asam amino ini OH-nya bergabung dengan H pada asam amino yang lain dari NH-nya, membentuk molekul kecilnya air. Lalu dihasilkan polimer sebanyak N kali, yaitu dengan nama ikatannya dulu. Ini ikatan antar monomernya disebut dengan ikatan peptida. Ini terjadi pada protein ya. Nah, jadi ikatan peptida ini hanya terdapat pada protein sehingga sering disebut dengan polipeptida. Jadi protein itu sama dengan polipeptida. Contoh berikutnya adalah proses pembentukan poliester terilina dari 1,2-etanadiol dan asam benzena 1,4-dikarboksilat melalui proses kondensasi. Nah, monomer yang pertama adalah 1,2-etanadiol ini, lalu ditambah dengan monomer yang kedua benzena 1,4-dikarboksilat. Nah, pada proses kondensasi gugus OH dari etanadiol akan bergabung dengan H pada asam benzena dikarboksilat membentuk molekul air sehingga dihasilkan polimer dengan sejumlah N kali. Ini dia ya. Nah, ditambah dengan hasil sampingan tadi air. Nama polimernya adalah poliester terilina. Nah, untuk kegunaan polimer saya tampilkan dalam tampil berikut ya. Ini ada polietilena, polipropilena, teflon, dakron, polikloroprena atau neoprena, SBR, polistirena atau polifenil etena. Lalu berikutnya nilon, kevlar, karet alam, serta yang terakhir ada polivinil alkohol. Dampak negatif penggunaan polimer. Yang pertama, polimer sintetis bersifat tidak mudah diuraikan mikroorganisme sehingga menyebabkan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk. Lalu pembakaran polimer sintesis akan menghasilkan senyawa dioksida yang bersifat toksik dan karsinogenik.
Nah, upaya untuk meminimalkan dampak polimer, yang pertama biasanya mencari alternatif pemakaian polimer. Lalu kedua, mendaur ulang plastik bekas melalui proses pirolisis. Atau selagi bisa, coba mengurangi penggunaan polimer, biar jangan menghasilkan tumpukan plastik yang berikut ya. Nah, untuk latihan soal, coba menjadi latihan soal ini termasuk soal-soal yang pernah dikeluarkan pada SBMPTN ya, tahun-tahun sebelumnya. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.